Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Kami hadir untuk Anda di Dialog Sibolga pagi ini bersama Rindu Fatmawati pastinya untuk hari ini Senin di tanggal 15 Januari 2024. Oke, nggak salah ngomong lagi Rindu kan pendengar 2024 loh. Dan di studio sudah hadir narasumber kami dari KPU Kota Sibolga bersama Ketua KPU untuk pagi hari ini ya. Ada Bung Afwan Nasution. Apa kabar nih Bung Afwan? Alhamdulillah sehat, Mbak. Oke deh. Sepertinya ini sehat banget ya Bung Afwan ya. Karena ini apa namanya? Udah mau dekat-dekat waktu ini udah ini ya, apa namanya? Udah harus betul-betul diporsir tenaga, pikiran dan juga kesehatan ya. Jadi bagaimana nih Bung Afwan sejauh ini peran KPU untuk pemilu 2024 ataupun untuk menjadi penyelenggara lah ya untuk pemilu 2024. Silakan Bung Afwan. Ya, Mbak Rindu Fatmawati dan seluruh pendengar Radio Pos 1 RRI Sibolga. Saat ini, ya tepatnya hari ini kan 29 hari menuju hari H, hari Rabu 14 Februari tahun 2024. Hari H pencoblosan atau hari H pemungutan dan penghitungan suara untuk memilih presiden dan wakil presiden, memilih DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD Kota Sibolga tentunya. Tentu kami dari KPU Kota Sibolga beserta seluruh jajaran, yaitu ada jajaran di kecamatan namanya Panitia Pemilihan Kecamatan, kemudian ada di kelurahan namanya Panitia Pemungutan Suara, dan saat ini kami sedang merekrut namanya kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang nantinya akan kami tetapkan di tanggal 24 Januari tahun 2024 dan di tanggal 25 Januari tahun 2024 ini akan kami lantik ketua-ketua KPPS-nya yang dari 7 orang petugas KPPS di setiap TPS di seluruh Kota Sibolga. Tentu kami dari KPU Kota Sibolga sudah ada instruksi dari KPU RI untuk bekerja itu setiap hari termasuk hari Sabtu dan Minggu. Ini sudah diperintahkan untuk Jadi selalu nggak ada kerja. hari liburnya Nggak ada ya? hari liburnya termasuk Sama hari kayak besar kami di RRI keagamaan. juga begitu. Ya, terus Bung Afwan. Tentu mendekati hari H pemungutan dan pencoblosan atau pemungutan dan penghitungan suara di TPS nantinya setidaknya ada 3 item yang saat ini sedang kami laksanakan instan. Yang pertama tentu pelaksanaan kampanye oleh partai politik peserta pemilu beserta seluruh calon-calon legislatifnya. Kemudian kampanye bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang ini semua bisa dilihat langsung update daily-nya atau daily update-nya setiap hari itu di aplikasi SIKADEKA namanya, Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye. Dan kami kemarin itu terakhir di tanggal 7 itu sudah menerima yang namanya penerimaan laporan awal dana kampanye partai politik peserta pemilu beserta seluruh calon legislatifnya serta penerimaan laporan awal dana kampanye kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan ini setelah tanggal 7 ada masa perbaikan selama 5 hari sampai tanggal 17 Januari tahun 2000. Ada masa perbaikan dari tanggal 7 sampai tanggal 13. Saya ulangi, mohon maaf. Saya ulangi, masa perbaikan itu ada 5 hari dari tanggal 7 Itu batas perbaikan akhir. untuk apa aja itu Bung Afwan? Kalau ada partai politik peserta pemilu ini yang belum tepat atau belum pas penyampaian laporan awal dana kampanye ya, itu udah batas akhir tanggal 7 Januari. 7 Masih ada. Januari? Iya, 7 Januari sudah dilaporkan seluruh partai politik peserta pemilu di Kota Sibolga atau masing-masing tingkatan. Batas di seluruh akhirnya Indonesia. sampai Tanggal 7. Laporan awal dana kampanye namanya. ya, ini sudah lewat tanggal 7 Bung Afwan. Apakah masih ada ini yang seperti diberitakan di RRI tadi pagi itu katanya ada beberapa partai, ada 2 atau berapa partai Ya, itu yang ada dua. terancam dibatalkan karena belum menyampaikan LAD kaitnya. Ya, memang itu sanksinya. Jadi dari 18 partai politik peserta pemilu di Kota Sibolga, ada 2 partai politik yang belum menyampaikan laporan awal dana kampanyenya ke KPU dengan batas waktu tanggal 7 Januari. Kemudian ada masa perbaikan 5 hari sampai tanggal 13 Januari tahun 2024.
Tetap yang dua partai politik ini belum Masih menyampaikan. belum, yang sekarang sudah tanggal 15. Iya. Berarti Dan sudah ini memang betul-betul terancam. sudah terancam dan kami diberi kesempatan atau diinstruksikan oleh KPU RI melalui KPU Provinsi untuk melakukan klarifikasi. Dan hari ini kami sudah mengundang 2 hari yang lalu dua partai politik peserta pemilu yang tidak menyampaikan LADK ini. Nanti akan kami klarifikasi di pukul 14 atau pukul 2 siang. Untuk hari ini? Untuk hari ini, yang 2 partai politik ini kami klarifikasi apa kendala partai politik tersebut tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye. Setelah ini nanti, setelah klarifikasi memang tidak bisa juga disampaikan, maka kami akan pleno memutuskan Untuk di blacklist apa tidaknya? untuk didiskualifikasi. Oke, berarti kalau misalnya itu masih dirapati pleno dulu ya, bukan langsung diputuskan untuk tidak ikut, itu bukan ya, Bung Afwan? Ya, artinya kan kita klarifikasi dulu. Kalau kita berarti klarifikasi, dijajaki dulu ya? Ya, kita jajaki. Kemudian kalau memang sama sekali nggak akan dapat lagi disampaikan LADK-nya, maka akan kami rapat plenokan. Kemudian kami putuskan untuk didiskualifikasi untuk di Kota Sibolga. Artinya kan untuk calon-calon legislatif 2 partai politik ini yang di Kota Sibolga, bukan di kabupaten kota yang lainnya. Berarti semua calon-calon dari partai yang 2 itu berarti terancam juga tidak bisa ikut mengikuti Betul Mbak jalannya Rindu. pemilu. Memang ada dari 2 partai politik ini, ada 1 partai politik ini yang memang tidak ada calon legislatifnya di Kota Sibolga. Oke, karena dia termasuk partai baru ya, Bung. Sebenarnya nggak partai baru juga, di 2019 partai ini juga sudah sebagai tapi peserta pemilu. setidak-tidaknya dia masih termasuk baru dari partai yang satunya lagi. Iya betul. Iya, jadi kalau kira-kira nih pihak KPU tahu nggak nih apa sih kendala mereka, mengapa tidak sampai dengan batas yang sudah begitu panjang, rentang yang begitu panjang, tapi tetap tidak melaporkan LADK-nya itu? Apakah pihak KPU kira-kira mengetahui apa sedikit begitu kendala segala macamnya? Ya sampai sekarang kita belum tahu alasannya apa dari 2 partai politik ini belum menyampaikan LADK-nya. Padahal kita ini kan batas pelaporannya dari mulainya masa kampanye yaitu tanggal 28 November sampai tanggal 7 Januari. Artinya kan ini waktunya sangat panjang. Dan kita sudah melakukan beberapa kali rapat koordinasi dengan seluruh partai politik peserta pemilu di Kota Sibolga, dan kita sudah menyurati juga beberapa kali mengingatkan masa-masa waktu itu mendekati tanggal 7 Januari. Kemudian kita telepon juga, kita lakukan secara persuasif, kita tanyakan apa kendala, tapi nggak ada respon. Kadang memang telepon yang kita hubungi itu tidak diangkat gitu. Dan artinya KPU Kota Sibolga sudah melakukan segala upaya menyampaikan kepada partai politik apabila ada kendala, ada terkendala, kemudian ada sesuatu hal yang artinya terkendala dalam pelaporan dana kampanye ini, kami dari KPU Kota Sibolga menyiapkan namanya helpdesk pelaporan dana kampanye. Dan alhamdulillah memang dari 18 partai politik ada 16 partai politik yang sangat respon terhadap undangan atau pemberitahuan yang kami lakukan bagi partai politik peserta pemilu di Kota Sibolga ini. Padahal kalau dipikir-pikir Bung Afwan, satu partai yang itu sudah termasuk partai udah tua lah istilahnya ya. Ada satu partai itu memang partai parlemen lah yang lolos parliamentary threshold yang di tahun 2019. Tapi kenapa sampai seperti ini? Ini ada kelalaian mungkin ini Bung Afwan. Ya bisa jadi itu ada kelalaian pengurusnya. Dan memang kami melihat ini partai yang ada parlemennya di DPR RI ini sepertinya diambil alih oleh wilayahnya. Oke, bisa jadi ya. Oke, baik pendengar, untuk Anda bisa juga bergabung bersama kami di acara Dialog Sibolga pagi ini bersama Ketua KPU Kota Sibolga Afwan Nasution. Dan bisa Anda mendial telepon kami di 0631225506 dan 081161930333 ataupun bisa melalui Facebook kami RRI Pro 1 Sibolga. Jadi ini kembali kita sama Bung Afwan ini Bung Afwan. Jadi kalau untuk KPU sendiri